Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sesuai dengan doa saya kepada kalian semua yang sedang merasakan yang tidak nyamannya dengan sensasi atau para penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Saya doakan buat kalian semua semoga setiap harinya teman-teman itu semakin tambah bangkit, tambah semangat, tambah lebih jos lagi, tambah lebih lebih bangkit, tambah lebih fresh lagi. Yang jelas sih teman-teman harus sembuh total, amin ya rabbal alamin. Dan tenang saja teman-teman, kalian itu semuanya bakal dan pasti yang namanya sembuh total buat kalian semua itu pasti. Saya pun sama, begitu dulu ya sedang merasakan tentang penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, walaupun pikirannya kemana-mana dan perasaan suka gundah gulana, itu harapannya sembuh dan tidak, harapannya memang sembuh, tapi ini penyakit apa, bisa sembuh apa enggaknya gitu kan. Dulu itu seperti itu, tapi teman-teman semua itu ada masa-masanya, dan kalian dan saya pun bisa sembuh dan kalian pasti sembuh teman-teman. Nah teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel tentang edukasi dan motivasi tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder bersama Bang Andi, tentunya saja di channelnya Kang Sundari teman-teman. Nah untuk ini teman-teman, kami untuk memberikan edukasi dan motivasi agar kalian bisa tersugesti tentang video-video saya untuk seputaran gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Nah baik teman-teman, untuk tema kali ini teman-teman, ternyata nih anxiety, psychosomatic disorder itu mudah dan bisa teratasi. Anxiety disorder itu bisa sembuh total, benar-benar sampai sembuh total, dan mudah dan bisa diatasi asalkan tanamkan metode-metode ini teman-teman, agar kalian bisa lebih keluar daripada zona anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Nah sekali lagi teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder, sekali lagi teman-teman ya, saya ini bukan dokter, saya juga bukan ahli obat-obatan teman-teman. Saya mengedukasi, memberikan motivasi saya sebagai tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder itu sebagai pengalaman saya sebagai penyintas yang dulunya mungkin sama seperti teman-teman gitu, yang saya kurang lebihnya sampai 3 tahun teman-teman, tapi sekarang saya bisa sampai sembuh total. Itu karena ada dari keinginan saya pribadi. Ya dulu belum ada yang namanya mentor dan sebagainya, belum ada teman-teman. Sekarang aja banyak mentor. Nah saya berharap teman-teman tentang video-video tentang motivasi dan edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder, saya berharap kalian bisa tersugesti dan menanamkan metode-metode dari saya. Dan saya pun juga teman-teman ya, saya itu bisa sembuh total, melainkan tanpa obat, tanpa herbal. Walaupun dulu itu kita memang awal-awal pertama ya karena kita sering sering bolak-balik ke rumah sakit dan sebagainya, memang tidak tahu. Nah untuk tema kali ini teman-teman ya, anxiety disorder itu mudah diatasi. Anxiety disorder itu ataupun penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety disorder itu bisa dan mudah diatasi asalkan teman-teman konsisten dengan cara dan metodenya teman-teman. Dan ada beberapa faktor yang harus dibuang kebiasaan buruk tentang penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Nah itu teman-teman, itu yang harus kalian itu ditanamkan metode-metode dari saya ini teman-teman. Nah yang baru bergabung makanya simak dulu teman-teman video saya, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian bisa menanganinya ketika sensasi itu datang, ketika sensasi itu muncul kepada diri kalian teman-teman. Nah untuk itu, jangan lupa yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu, karena buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja teman-teman, itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru daripada saya tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Jangan lupa juga di follow Instagram saya, namanya juga sama Kang Sunandi, Instagram saya, Facebook saya, TikTok saya. Jangan lupa di follow agar kalian juga bisa tidak ketinggalan tentang informasi tentang seputaran gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-teman. Langsung saja teman-teman, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus teman-teman. Untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety, psychosomatic disorder ternyata mudah ditangani. Satu, yang pertama mudah ditangani, yang kedua juga bisa diatasi, yang ketiganya teman-teman bisa sembuh total teman-teman. Sama seperti saya teman-teman, bisa sembuh total.
Nah, itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman, untuk para penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, jadi kalian nggak usah khawatir, jangan takut. Buang deh rasa-rasa takut itu tentang takut penyakit berat, tentang takut penyakit-penyakit kronis ataupun takut itu buang. Itu kebiasaan buruk, pola pikir kebiasaan buruk yang selalu dijalankan ataupun ditanamkan para penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Nah, teman-teman, begini teman-teman ya. Ini pengalaman saya. Khususnya untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Yang pertama, kebiasaan buruknya itu mereka itu rata-rata, teman-teman. Rata-rata itu dulu yang saya alami, teman-teman. Rata-rata tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk. Apa yang pertama? Pola pikir yang negatif. Itu yang membuat kita ini semakin terpuruk, bukan semakin terpuruk, jadi susah untuk pergi daripada zona anxiety disorder, susah untuk perginya. Kenapa kok kebiasaan pikiran buruk itu? Karena orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder ataupun hipokondria, apalah hipokondriasis itu, teman-teman ya, itu selalu identik dan selalu dominan dengan tentang pikiran-pikiran buruk. Yang contoh begini, teman-teman ya, tentang takut selalu dikait-kaitkan dengan takut mati. Yang kedua juga selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat. Yang ketiganya selalu dikait-kaitkan dengan penyakit kronis, seolah-olah kita ini gundah gulana, seolah ini kita ini seolah-olah sudah tidak orang yang sangat paling menderita, seolah-olah seperti itu. Nah, perasaan dan pikiran seperti ini wajib kalian masa bodoh, belajar untuk masa bodoh amat, belajar untuk cuek. Karena teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu, sekali lagi teman-teman, ini bukan penyakit. Sekali lagi, ini bukan penyakit, ini adalah gangguan mental. Sadari teman-teman, ini adalah gangguan mental dan ini gangguan pikiran kita. Jadi pengendaliannya bukan terletak daripada obat, bukan terletak daripada herbal, bukan. Semuanya pengendalian kalian itu ada di dalam pikiran kalian. Untuk memperbaiki imajinasi kalian, pola pikir kalian, insting kalian, cara berpikir kalian, tentang keyakinan bahwa ini penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Itu teman-teman tidak berbahaya dan ini bukan penyakit, ini masalah mental, teman-teman. Sekali lagi, ini masalah mental, ini masalah psikis. Kita ini sedang ketakutan, kekhawatiran karena kita mempunyai trauma, takut masuk rumah sakit, selalu dikait-kaitkan tentang, mohon maaf teman-teman, kadang-kadang yang untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder, ketika ada suara ambulan aja, suara ambulan ataupun suara berita kematian, itu bagi orang-orang yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder itu selalu langsung kambuh sensasinya langsung timbul. Kenapa? Karena kita seolah-olah kita mempunyai skenario sendiri, karena kita seolah-olah mempunyai peran sendiri. Ini kesalahan-kesalahan kita untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder. Dan ini sangat justru pikiran seperti ini sangat susah untuk pergi daripada zona anxiety disorder. Ini yang bikin memperlambat di masa pemulihan. Tapi teman-teman, semua ada solusinya. Apa solusinya? Apapun sensasinya, mau jam berapapun, mau kapanpun yang muncul sensasinya di dalam diri kalian, di dalam pola pikir kalian, dia muncul, kalian tetap cuek, tetap jalankan rutinitas seperti biasanya. Jalankan seperti biasanya, rutinitasnya seperti biasanya, terus tanamkan metode-metodenya seperti kayak bangun pagi, jangan begadang dulu, olahraga, terutama olahraga. Nggak usah muluk-muluk olahraga tuh, nggak usah yang ekstrim banget, yang berat, nggak usah. Teman-teman, bagi penyakit apapun teman-teman, apalagi untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, kalian udah jangan berpikir terlalu jauh, teman-teman. Kita berpikirnya rasional saja, karena untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder itu bisa sembuh total. Dan mungkin untuk tahun ini teman-teman banyak, mungkin sampai hampir 1000 orang, bahkan sampai 900 mereka yang sudah sembuh, teman-teman. Alhamdulillah biqaulina, alhamdulillah. Kenapa? Karena teman-teman, mereka bisa menjaga pola pikir yang baik. Dia udah bisa masa bodoh terhadap sensasi. Karena apa? Dan yang kedua teman-teman, kesalahannya untuk orang-orang penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder nih, yang keduanya,
dia selain dia berpikir buruk, ya selalu berpikir nggak bisa pergi daripada berpikir buruk. Yang keduanya, jangan terlalu fokus terhadap sensasi. Jangan terlalu fokus terhadap sensasi. Loh kenapa? Ya, karena untuk penderita gangguan asam lambung GERD, ya, anxiety psychosomatic disorder, itu rata-rata mereka itu, mohon maaf, mereka itu terlalu fokus, terlalu memperhatikan terlalu memperhatikan sensasi yang timbul di dalam diri kita. Contoh, kayak semacam ser-seran, piara-piaraan, dia terlalu fokus tuh. Akhirnya kalau kita fokus, otomatis adrenalin dia mengirim sinyal ke amigdala. Amigdala itu adalah respon tubuh otak kecil yang selalu memberikan warning, selalu memberikan tanda, satu yang memberikan tanda bahaya, yang satu yang mengamankan. Contoh sebelah kanan saya ya, oh ini bahaya, tapi yang satu ini nggak apa-apa nih. Jadi kita perang terus nih, antara bertahan ataupun melawan. Jadi di otak kita ada dua nih, yang kata yang kanan tuh amigdala, wah ini bahaya nih karena saya jantung berdebar, oh ini bahaya nih karena pusingnya begini, ini bahaya nih, ini sesak. Padahal yang satunya lagi enggak, ini pikiran. Terus cuman sayangnya otak amigdala itu, teman-teman, dia selalu responsif, terlalu cepat untuk meresponsifnya, dan otak yang menetralkan itu lambat. Tapi kita lebih kuat yang mana? Bener-bener ini antara bertahan dan melawan pikiran kita itu. Dan kuncinya teman-teman harus yakin, kunci dari perasaan bahwa sensasi apapun yang kalian rasakan ini bukan penyakit dan ini tidak berbahaya. Untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, apapun sensasinya, apapun sehor apapun sensasinya, teman-teman, tenang saja, tidak membuat kalian mati, tidak membuat kalian stroke, tidak membuat kalian gila, apalagi pingsan, nggak bakalan, teman-teman. Karena untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya sama sekali. Ini hanya permainan pikiran saja. Walaupun, tapi Kang, masalahnya rasanya bener betul. Apa yang kalian rasakan itu betul dan sangat bener-bener real banget. Berasa pusingnya, kelayangannya, piar-piarannya, les-lesannya, ulu hati mengganjal, kadang-kadang jantung berdebar, tembus sakit, dada sebelah kiri tembus sampai ke belakang, tangan dan kaki juga selalu tremor dan juga lebih keringet dinginnya nggak jelas dan sebagainya, tangan kaki juga selalu dingin. Tenang saja, teman-teman, itu hanya daripada cemasnya saja, cemas kita saja. Dan ini tidak berbahaya, tidak akan terjadi kenapa-kenapa. Kalian hanya perlu mental yang kuat dan nilai keberanian. Kalian harus bereksperimen. Makanya teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder itu mereka rata-rata takut pergi keramaian, takut pergi jauh, dan maunya kemana-mana harus ditemenin. Nggak bisa dirinya itu tuh pergi sendiri, apalagi di malam hari nggak akan. Apalagi tempat keramaian sendiri, wah dia mikir 10 kali lipat tuh. Untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety disorder. Dan rata-rata untuk penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, mereka itu lebih dominan, lebih identiknya lagi, dia lebih senang rebahan, tiduran, rebahan, melamun, meratapi, rasakan sensasi, terus menyamak-nyamakan sensasi, scrolling lah, entah itu lewat di TikTok dan sebagainya, dan ataupun sosial media yang lain. Dia tiduran, makan, begitu aja setiap harinya. Stop, teman-teman. Kalian stop untuk cara berpikir melamun, guna-gulana, ataupun menyamak-nyamakan sensasi. Stop, teman-teman. Kalau biar kalian itu bisa biar kalian bisa pergi daripada zona anxiety disorder, boleh kalian menonton media sosial ataupun sosial media. Tontonlah mentor-mentor yang sekiranya bisa menyemangati kalian, bukan menakut-nakuti dan ujung-ujungnya mereka jualan. Enggak seperti itu, teman-teman. Carilah mentor-mentor yang bisa menyemangati kalian, yang bisa memberikan sugesti kepada kalian, yang bisa memberikan motivasi, yang bisa memberikan edukasi yang baik, teman-teman. Begitu, teman-teman. Kami juga lagi belajar dan kami juga ingin gitu ya. Karena apa? Ingin memberikan yang terbaik buat kalian semua. Karena saya pun yang begitu parahnya, teman-teman. 3 tahun, bayangkan teman-teman, 2 tahun itu saya nggak kemana-mana, hanya tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi. Selalu seperti itu aja. Capek, teman-teman. Dan itu bukan waktunya, bukan berbulan-bulan, tapi ini tahunan, teman-teman, yang saya rasakan itu. Dan betapa tersiksanya. Tapi walaupun separah-parahnya, semua ada masa-masanya, teman-teman.
dan pengendalian. Obatnya ada di dalam diri kalian, ada di dalam pola pikir kalian. Makanya stop untuk membiasakan diri kalian itu cara berpikirnya untuk dengan hal-hal yang negatif. Jangan pernah mengkait-kaitkan tentang sensasi ini dengan penyakit berat. Itu yang pertama. Jangan pernah dikait-kaitkan tentang sensasi apapun, sehoror apapun, ya kan, sengeri apapun. Jangan pernah dikait-kaitkan, waduh jangan-jangan gue ini penyakit ini. Jangan-jangan seolah-olah suka mendiagnosa diri sendiri. Maka ini wajib dihalau, wajib kalian untuk menjauhi dan masa bodoh amat tentang berpikir tentang penyakit. Stop, karena ini bukan penyakit. Sekali lagi teman-teman, karena ini bukan penyakit, ini perkara mental dan psikis teman-teman. Yang keduanya, jangan terlalu fokus terhadap sensasi. Jangan terlalu fokus terhadap sensasi yang timbul di dalam tubuh kita. Jantung berdebarnya kayak beraturan, itu menurut kalian. Bukti tes di EKG normal-normal aja teman-teman. Kalian tuh normal-normal aja. Berapa kali kalian pergi ke rumah sakit, traveling ke rumah sakit, bahkan sampai gonta-ganti dokter, bulak-balik obat kayak itu mulu. Kenapa kita nggak sembuh-sembuh? Karena diobatin sudah. Ini bukan seminggu 2 minggu, bukan sebulan 2 bulan. Kadang ada sebagian yang setahun, 2 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Oh, diobatin sembuh, tapi nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena wahai bro, brother, sister, kalian sadar diri bahwa kalian itu bukan terkena lambung, kalian terkena psikis dan mentalnya. Itu yang bisa dibilang anxiety, psychosomatic disorder. Walaupun pikiran ngaruh nggak sama suhu tubuh, ngaruh teman-teman. Makanya teman-teman, untuk kalian semua, jangan lupa juga untuk minum air hangat yang banyak. 8 sampai 10 gelas itu dalam sehari nggak boleh kurang teman-teman. Apalagi kalau kita ditambah kegiatannya lagi. Jangan membiasakan diri kalian untuk sendiri, rebahan, tiduran, melamun. Itu kebiasaan buruk ini wajib kalian untuk pergi dan hindari teman-teman. Karena bagi untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety disorder itu teman-teman, kalian harus bisa menyibukkan diri, walaupun hanya tangkrang, tongkrong, main. Kalian nggak perlu takut ya ketika perasaan nggak enak, pikiran kemana-mana, gundah gulana, seperti kayak, waduh kayaknya nih kacau banget. Kalian nggak perlu khawatir teman-teman. Sekacau-kacaunya kalian, walaupun separah-parahnya yang sensasi yang timbul di dalam diri kalian, tidak akan menimbulkan dampak yang negatif. Anxiety disorder tujuannya adalah mengacaukan pikiran kita. Kita udah mau maksain nongkrong, sensasi timbul. Wajar, karena kita lagi adaptasi lagi. Jadi untuk para penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder, kita itu memang adaptasi lagi, seperti kayak keramaian. Kita adaptasi lagi, datang suatu acara, nengok orang sakit, nengok orang-orang kifayah, tajiyah, ataupun nengok orang-orang yang dikatakan ke rumah duka. Itu kita ada adaptasi lagi. Jadi suhu ini ataupun dikatakan imun ini memang benar-benar butuh adaptasi. Tapi kalian nggak usah khawatir, walaupun kelingan, walaupun serasa kayak mau pingsan, walaupun kayak piar-piaran, keringat juga kayak nggak beraturan, jantung udah kayak nggak beraturan, nggak apa-apa teman-teman. Tidak apa-apa, kalian nggak perlu takut. Ya, kalian nggak perlu takut, karena untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman ya, sekali lagi tidak berbahaya. Sehoror apapun sensasinya, separah apapun sensasi yang kalian rasakan itu, sekali lagi tidak berbahaya dan tidak meninggalkan dampak negatif, tidak. Dan semuanya akan aman-aman saja. Karena apa? Membuktikan bahwa ini bukan penyakit. Dan sekali lagi yang terakhir, yang ketiga itu, kalian jangan pernah mendiagnosa diri kalian sendiri. Ketika kelingannya ada, ketika jantung berdebar, ketika sesak, ketika apapun yang timbul sensasinya di dalam diri kalian sendiri, jangan pernah mendiagnosa diri kalian sendiri. Itu pantangan bagi orang-orang penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety psychosomatic disorder. Ini sangat penting teman-teman buat kalian semua teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman ya, kalian juga harus pandai-pandai membiasakan diri, melatih diri untuk datang ke suatu tempat. Jangan terlalu banyak diam di rumah teman-teman. Datang ke suatu tempat, di tempat keramaian ya. Contohlah, nggak harus ke tempat keramaian, kita berjalan-jalan di komplek, bersosialisasi, telepon teman suruh datang. Kalau enggak kita yang datang, belajar teman-teman. Kalau enggak kita lihat pemandangan, lihat sawah, pinggir sungai seperti ini. Ini penting buat kalian. Kenapa? Tujuannya untuk menghindari rebahan dan tiduran di siang hari di saat dia lagi di rumah, teman-teman. Ini wajib buat kalian untuk para penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Nah, untuk itu teman-teman kalian semua ini bersosialisasi itu tujuannya apa?
Tujuannya agar melupakan sensasi dari pikiran-pikiran yang timbul, yang dipancing oleh pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif kita. Sekali lagi teman-teman, jangan suka mendiagnosa sendiri. Walaupun orang-orang yang terkena penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, rata-rata ya, walaupun suka mendiagnosa sendiri, seolah-olah mereka itu mempunyai skenario sendiri. Sifatnya gampang tersinggungan, ya, mudah marah, gampang emosian, terus juga baperan, ya pokoknya gitulah, gampang baper banget ya. Karena saya pun yang gampang pada waktu sensitif banget teman-teman, karena untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu memang sangat sensitif banget. Tapi tenang aja teman-teman, semua kalian separah apapun penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, mungkin kalian sekarang yang sedang merasakan tidak nyamannya terhadap sensasi, tidak nyamannya terhadap anxiety disorder, tidak nyamannya timbul sensasi yang aduh kayak mengkhawatirkan, menakut-nakut, bikin serem sensasi. Tenang saja teman-teman, serem ataupun merasa tidak nyaman, merasa bahaya, itu kan menurut pikiran kalian sendiri. Faktanya kalian itu tidak apa-apa. Kalian sudah terbiasa, setiap harinya kalian bisa merasakan sensasi yang dikatakan menurut kalian itu horor, menurut kalian itu ngeri, menurut kalian itu serem banget. Tapi nyatanya apa? Tidak berbahaya sama sekali. Jadi ini kalian gak usah khawatir lagi ya. Untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder tuh kalian tidak usah khawatir lagi, nggak usah takut lagi, nggak usah cemas lagi. Buang, abaikan, kurangi rasa takut, khawatir, cemas kabur yang berlebihan terhadap sensasi apapun yang muncul di dalam diri kalian. Itu teman-teman. Jadi saya sih berharap kepada teman-teman ya, tolong kalian harus bisa pergi daripada zona anxiety disorder dengan caranya melepaskan kebiasaan buruk kalian yang sekarang kalian itu sedang terkena anxiety disorders. Apa sih kebiasaan buruknya itu? Melamun, rebahan, terlalu fokus merasa-rasakan sensasi, ya, terus berpikir tentang penyakit. Stop. Kalian untuk berpikir tentang penyakit. Kalian stop untuk berpikir tentang penyakit atau mengkait-kaitkan dengan penyakit. Kalian wajib untuk menstopnya. Kenapa? Karena semakin kalian fokus terhadap sensasi, kalian akan terus berpikir tentang penyakit ini, takut nih soalnya kita ini orang-orang yang paling menderita, kita itu orang-orang yang paling wah gua ini hidup gua nggak akan lama lagi, gua seolah-olah ini orang yang paling menderita, guna-gulana lagi. Ini yang membuat kalian tuh susah pergi daripada zona anxiety disorder. Maka untuk itu teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan saya teman-teman, saya ingin mengajak kalian untuk bangkit daripada zona anxiety disorder itu. Kenapa? Karena kita ini ada banyak kebahagiaan kita yang tertinggal teman-teman. Selain kebahagiaan, mereka pun juga butuh kita. Mereka lebih senang kita itu sehat walafiat. Nah kita ini dulu yang kita bergaul dengan siapapun, kapanpun, dimana ada waktu senggang, kita datang, kita bisa ngebahagiain mereka. Sekarang kita orang-orang terkena anxiety disorder rata-rata seperti kayak orang terpuruk. Kenapa? Hanya diam di rumah. Mau pergi dia harus mikir. Sudah dipaksakan pergi ke tempat keramaian, kita berkumpul sama teman-teman, pengen sempat buru-buru pulang. Kenapa? Karena mereka belum tidak nyaman. Aturan ketika kalian sudah menjalankan metode itu, sudah menerapkan metode itu, kalian nggak perlu untuk kembali pulang ketika kita datang ke suatu tempat keramaian. Udah, walaupun sensasi ini muncul, walaupun pikirannya kemana, walaupun tidak nyaman, kamu berusaha ya tenang, semaksimal mungkin kamu bisa mengkondisikan diri kalian. Kalian itu kesempatan kalian untuk melatih di tempat-tempat yang dikatakan, di tempat-tempat yang horor, di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat yang dikatakan lagi timbulnya yang namanya sensasi itu timbul. Kalian diusahakan ketika sensasi itu timbul, kalian diusahakan jangan pulang. Kalian pura-pura bahagia, pura-pura senang, pura-pura baik-baik saja. Itu yang harus kalian tanamkan. Dimanapun kalian berada, ketika sensasi itu muncul, kalian jangan kalah terhadap sensasi. Pikiran kalian semakin kalian ikutin perasaannya, waduh ini guna-gulana, ini nggak enak lagi, kamu akan semakin terpuruk, kamu akan makin terdalam. Waduh, akhirnya di situ-situ mulu, kita nggak pergi-pergi nih. Jadi sembuh, cuman lama teman-teman. Karena adaptasi ini kalau nggak ditanamkan dari sekarang, mau kapan lagi? Khususnya untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder. Maka teman-teman kalian, yang untuk para penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder, kalian nggak perlu takut lagi teman-teman. Kalian pasti bisa sembuh. Saya pun dulu berpikirnya sama seperti kalian. Kayaknya gue kapan nih nggak bisa sembuh? 3 tahun teman-teman, 3 tahun, bayangkan. Ini gimana ini?
Penyakit apa sih? Udah habis segala-galanya. Kalian nggak perlu jangan sampai seperti saya. Udah habis uang, udah habis segala-galanya, baru sadar bahwa ini adalah mental, ini adalah psikis, baru sadar. Dulu boro-boro. Nah, dari situ teman-teman, jangan sampai kalian seperti saya. Jadi kalian tuh mumpung masih ada uang, masih ada kerjaan, masih ada kegiatan, maka kesempatan itu buat kalian untuk pergi daripada zona anxiety disorder. Gak usah takut, gak usah khawatir lagi teman-teman, karena untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder tuh pasti bisa sembuh. Saya pun sembuh teman-teman, apalagi kalian. Saya yakin teman-teman, kalian itu pasti sembuh teman, total. Kang, kalau udah sembuh gimana? Sensasi nggak ada. Kalau udah sembuh biasa nggak ada kita itu, karena apa? Udah baal. Makanya kalian harus bisa apa namanya, adaptasi, belajar untuk adaptasi. Walaupun sensasinya berjibun, walaupun sensasi itu muncul, walaupun sensasi itu nggak enak sama sekali, udah biarin. Kita bertahan aja, bertahan sampai di mana? Mati nggak? Pingsan nggak? Nggak bakalan teman-teman. Nggak bakalan kamu mati, nggak bakalan. Nggak bakalan kamu kamu tiba-tiba pingsan aja, nggak bakalan. Itu hanya perasaan dan pikiran kalian saja sebetulnya. Aslinya nggak akan terjadi apa-apa, karena tugasnya anxiety disorder adalah mengacaukan pikiran kalian. Kalian jangan sampai terkecoh dengan sensasi yang timbul. Tetap kamu perbaiki sangat dalam arti ini nggak apa-apa, walaupun sensasi kelengan, PR-PRan, biarin, bertahan aja. Saya percaya teman-teman, lakukan seperti itu. Dan untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu pasti bisa sembuh, teman-teman, pasti bisa sembuh. Jadi itu saja bisa saya sampaikan. Nanti akan saya lanjut lagi dengan video-video selanjutnya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insan dan makan khotomanisan, saya manusia biasa, teman-teman, dan khilaf, jadi mohon maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.